pernah jual harga tertinggi berapa Bang? 500 juta. 500 juta satu pohon. Satu pohon. Paling sukses mengawin silangkan jenis pohon apa dengan apa yang akhirnya itu menjadi spesies baru yang akhirnya harganya bisa mahal banget tuh Kang? Dari pilo dan non hybrid sih kalau sekarang. Nah ini itu juga kawin silang juga nih? Nah ini kawin silang saya nih. Florida Beauty X Naritanse. Ini udah kelihatan beda dari indukannya apa nih Kang? Bedanya tuh belangnya mungkin, tapi Negara mana aja Kang yang udah Kang? kalau di Amerika kan juga sekarang ada. Kalau Eropa tuh Jerman, Inggris, Italia, beberapa Denmark kayak gitu. Terus ada ke Rusia. Rusia walaupun negara konflik saya masih ngirim. Soalnya udah ada masuk listnya. Jenis apa yang dipinta di Rusia Bang? Rusia kebanyakan. Dari pembibitan, penyilangan, sampai dengan yang luar biasanya sudah sampai ekspor ke beberapa negara besar di dunia ini. Mau sukses seperti itu? Kita lihat di sini, kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, ketemu lagi bersama gue Abang Narji di Juragan Lahan. Siapa bilang jadi petani itu identik nyangkul, ngebajak, nandur, hasilnya lama. Tapi jadi petani milenial zaman sekarang, kita nggak perlu panas-panasan. Di tempat sejuk kayak begini nih, seperti di Taman Sorga ini juga petani. Ini adalah petani tanaman hias. Ini sekarang gue sedang berada di daerah Bogor. Tepatnya di Jalan Sawo nomor 27 Sukamantri, Taman Sari, Ciapus, Bogor. Ini memang sudah menjadi daerah yang identik dengan pusat tanaman hias. Sekarang gue berada di KMB Nurseri. Di sini ada kelompok tani muda milenial yang sudah berhasil membudidayakan pohon-pohon hias dari pembibitan, penyilangan, sampai dengan yang luar biasanya sudah sampai ekspor ke beberapa negara besar di dunia ini. Mau sukses seperti itu? Kita lihat di sini, kita akan bahas bagaimana sejarah tempat ini, bagaimana pengembangbiakan bibit di sini, dan yang paling penting berapa hasil dan bagaimana cara ngejualnya. Yuk kita ikutin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji ya. Assalamualaikum. Waduh, sehat semua Kang? Waduh, ini bertiga aja nih kayak trio semprul. Ini Akang siapa aja nih? Bertiga, Bang Memo ya. Akang siapa aja nih? Saya Taufik. Kang Taufik. Ini Purkon. ada JJ. JJ. Oh, JJ yang Haji JJ. Ya. Yang bisa ngoperasi. Kang, ini saya seneng banget bisa datang ke KMB. Ya. Sebelum ngebahas lebih lanjut lagi nih, KMB itu apa sih? Apa kelompok masyarakat Bogor, ormas atau gimana sih? Bukan. KMB itu Kebun Maju Bersama, itu tuh cuman nama apa sih? Nama dagang kita di sini, nama Nurseri kita. Oh, kira Nurseri. itu emang gabungan atau punya Akang sendiri di sini? Kebetulan punya saya sendiri. Punya Akang sendiri ya. Nah ini Kang, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi nih, Akang ini kepikiran bisnis pohon-pohon hias seperti ini. Itu emang Akang awalnya itu dari sarjana pertanian atau gimana, atau hobi? Hobi aja sih, hobi, dan kebetulan lihat peluang seperti itu. Kesempatan ada, Ya, kesukaan ada, peluang ada, modal sedikit ada. modal sedikit ada. Nah itu modal nggak perlu gede dari dulu, Enggak gede. Modal tuh sambil berjalan lah. sambil berjalan. Ini awalnya nggak mungkin dong segede ini Kang. Enggak. Ini sekarang udah berapa luasnya nih Kang? Dari 1000 meter. 3.000 meter. Pasti awalnya nggak kayak gini dong. Enggak, awal tuh saya cuman di atas rumah 6 kali 5. Atas rumah sama di belakang. Di belakang tuh di atas rumah bikin saung kecil. Bikin saung kecil. Ukurannya tuh cuma 6 kali 5. Tapi bisa besar seperti itu gimana caranya nih Kang? Maksudnya keuletannya, sabarnya. Kan kita telaten juga. Yang penting modal utama sih jujur sama disiplin sih kalau itu. Nah ini yang cakep, jujur sama disiplin.
Kang, ini sekarang lagi aktivitas apa nih? Tadi kan saya lihat dari jauh nih kayaknya seru banget nih. Ini lagi pada ngapain nih? Kang Purkong, Kang Jeje. Barang ekspor sih buat ke Kanada. Besok kita ada pengepakan sama pengiriman ke Toronto, Kanada. Karena udah masuk apa sih? Masuk orderan dan sekarang tuh lagi prepare seperti itu. Para milenial, kepikiran nggak lo? Dari bisnis di atas dak rumah, sekarang ini sudah ekspor ke Kanada. Ini barang-barang ini atau pohon hias ini sudah sedang persiapan untuk dikirim ke Toronto. Kebayang nggak sampai lu bisa jadi seperti itu? Dari hal kecil kan awalnya, Ya, suka, kesempatan. suka, ada kesempatan ya kita jalanin. Alhamdulillah gitu. Nah ini Kang Topik ya, sambil kita lihat-lihat kebunnya di sini. Di sini ada berapa banyak kira-kira jenisnya Kang? Kalau jenis kita cuman jenis genus tuh beberapa jenis saja, kayak anthurium, Anthurium, kayak palem, terus kayak dia yang lain paling dia nyampe 10. Cuman emang dari di familinya emang banyak, kayak misalnya philodendron A B C D F G gitu loh nama-namanya. Kalau di breakdown per spesies banyak juga, kayak misalnya anthurium, Larinartium, Papilaminum, dan Papilaminum hybridnya banyak juga kayak gitu. nah ini mungkin Akang awalnya sih ngambil satu indukan, kemudian dikembangbiakan, kemudian juga disilang-silang seperti itu ya. Boleh sedikit cerita nggak Kang, yang paling Akang merasa paling sukses mengawin silangkan jenis pohon apa dengan apa yang akhirnya itu menjadi spesies baru yang akhirnya harganya bisa mahal banget tuh Kang? Dari philodendron hybrid sih kalau sekarang. Oh itu boleh ceritain Kang sedikit? 3 tahun yang lalu tuh emang lihat-lihat di YouTube kan ada juga tutorialnya, kita coba-coba dan akhirnya bisa berkembang dan itu punya nilai jual dan diapresiasi sama beberapa orang. Itu nilai kepuasannya beda. Sebenarnya kalau misalnya terkait masalah uang kan cuma nilai ya, cuman kalau ketika kita punya karya diapresiasi sama orang, itu tuh kepuasan sendiri kalau menurut saya pribadi sih. Jadi berkarya itu lu sebayangin, namanya seniman cuma ngebayangin bikin karya lukis, lagu atau pertunjukan, tapi dalam dunia perpohonan juga itu namanya sebuah karya ya. Kita bisa mengawin silangkan antara satu genus dengan genus lain, akhirnya keluar jenis yang baru. Varian yang baru kayak gitu. Bisa ambil contohnya nggak Kang? Yang mana nih? Masih kecil, kalau yang gede jualan mungkin. Tempatnya udah berapa greenhouse nih Kang? 3.000 meter ini. Berarti 1, 2, 3. Sebenarnya mah cuma disekat-sekat dikit-dikit aja sih Bang. Oh, tergantung fungsinya ya. Kalau bukan full nih, bukan anthurium. Ini full indukan anthurium. Nah, kalau yang tadi tuh yang saya tanya, hasil karya Akang mengawin silangkan yang katanya itu sebuah mahakarya ya buat kita ya, masterpiece lah gitu. Yang mana Kang? Yang hijau. Ini kan Bobse X Florida Ghost. Jadi dia dari Bobse tuh kalau yang penggemar philodendron tahu, Bobse tuh kan agak gerigi doang. Kalau Florida Ghost dia tuh cuma ngemin. Jadi hasilnya kayak gini, mirip seperti Jopii tapi bukan Jopii. Kalau yang pemain RW itu tahu biasanya kayak gitu. Yang ini hijauan bukan variegata. Pokoknya pencinta atau kolektor itu udah tahu ya. Ini ternyata hasilnya kayak gini ya, dari dua jenis. Cuman emang kadang-kadang nggak jadi cuma satu karakter. Ada yang dominan ke ibu, ada yang dominan ke bapak, dan ada yang tengah-tengahnya. Nah kalau kebetulan yang diambil ini itu tengah-tengah. Jadi pokoknya Dagosnya kena, Bob saya juga kena kayak gitu. Nah nanti Kang, begitu udah dia berkembang biak, udah jadi indukan nih, anaknya akan seperti ini atau bisa balik lagi ke neneknya atau ke kakeknya gitu? Kalau itu sebenarnya kita nggak bisa mastiin gimana gen kuatnya. Oh gitu ya. Kayak anthurium, aku nyilangin anthurium. Ada beberapa yang mirip ibu, ada beberapa yang mirip bapak, ada yang tengah-tengah. Ini udah umur berapa nih Kang? Ini 2 tahun. 2 tahun. Nah, ada yang kecilnya nggak Kang? Yang kecil jenis yang lain paling. Oh iya. Yang mana nih yang Akang? Nah ini itu juga kawin silang juga nih. Nah ini kawin silang saya nih. Oh ini Florida Beauty X Nangari Tensei. Sama Nangari Tensei. Yang tadi kata abang yang gede tuh. Yang plastik ya ini. Florida Beauty X Nangari Tensei. Ini udah kelihatan beda dari indukannya apa nih Kang? Bedanya tuh belangnya mungkin, tapi kalau buat karakter bentuk si daun belum kelihatan karena kan masih baby. Kita lihat maturenya mungkin 1 tahun ke depan sih baru kelihatan. Ini ada nih masih bisa cicipin Bang. Oh. Ini kenapa dibungkus gini Kang? Sebenarnya supaya kita ngejaga humidity-nya, kalau nggak kelembaban udaranya supaya stabil sih gitu. Jadi buat
ngegenjot pertumbuhan, kita tuh bikin yang stabil si udara di dalamnya. Termasuk takut ada hama juga ya? Nah, ya. Karena di jenis pohon hias juga banyak hamanya kan ya? Banyak, Bang. Kita kan penyemprotan pakai hama sebulan tuh 2 kali. Sebulan 2 kali di sini ya? Karena kan tempatnya terbuka nih. Jadi emang harus digenjot terus. Nah, ini Kang, kalau ini tempat apa lagi nih Kang? Itu namanya grow tent. Sebenarnya sih itu kan ada lampu UV ya, Kak? Ada lampu UV. Pertama pencahayaannya, kalau tanaman kan makan lewat lampu UV, terus baru dia berfotosintesis. Nah itu kita dinyalain dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Ininya? Harapan. Enggak lampu UV. Lampunya UV-nya? Harapannya supaya menggenjot pertumbuhan. Jadi mereka bisa lebih cepat? Bisa lebih cepat. Ini Kang, alat-alatnya apa aja yang dibutuhkan Kang? Kalau untuk humidity buat stabilin suhu sih. Kan uap air tuh kipas angin supaya kemana-mana gitu loh. Menyebar ya. Tapi udah terbukti ya kalau menggunakan ini dengan konvensional tuh hasilnya beda pertumbuhannya. Beda. Pertama pertumbuhan, kedua tuh dari karakter daun biasanya lebih gelap dan warnanya lebih mencolok gitu loh. Lebih keluar warnanya lebih mencolok. Iya, pokoknya dia auranya lebih keluar gitu ya untuk sebuah pohonannya. Kayak gini kan kalau misalnya tempat biasa tuh hitamnya kurang nih, tapi kalau di sini benar-benar hitam dan kuning variegatanya kelihatan banget kayak gitu sih. Berpengaruh banget ya. Berpengaruh. Nih mungkin kalau milenial pengen nanya, kalau bikin media seperti ini nih, dari itu modalnya berapa nih Kang? Kayak gini nggak mahal, nggak mahal ya? Karena bisa disebut rumahan. Ada yang lebih canggih lagi sih, cuma saya nggak pakai juga karena kan terkait perawatan sama biaya operasional sih lebih mahal. Yang penting fungsinya sama ya. Sama aja. Dan hasilnya udah terbukti kayak gitu Kang ya. Kang, ini buat motivasi para petani milenial, khususnya mereka yang berminat untuk mengembangbiakan pohon hias. Pernah jual harga tertinggi berapa Bang? Kang. Sebut angkanya? Boleh nggak apa-apa? 500 juta. Jenis apa yang akan jual sampai sekian angka? Dulu ke Korea tuh jenis kinapsus. Saya baru nemu, emang udah agak gede juga sih. Dan itu tuh kayaknya saya yang namain sendiri. Dulu kan kita dapat SP-an, saya budaya dan sini banyak, itu jual satu pohon tuh lumayan agak berapa daun pas masa-masanya ya. Pada waktu itu 500 juta. 500 juta satu pohon? Satu pohon. Jualnya ke Korea pada saat itu ya? Pada saat itu. Aduh, kebayang nggak loh dari satu pohon bisa menghasilkan 500 juta. Itu kan sebenarnya kalau lu udah tahu peluang suatu bisnis, udah tahu bagaimana peluangnya, ruangnya, lu tuh nggak mudah, nggak sulit untuk dapetin uangnya kan. Makanya nih Kang Topik ini bisa jadi contoh banget nih. Nggak harus besar dulu, dari yang kecil dulu sampai sekarang. Negara mana aja Kang yang udah Kang? Kebanyakan US, Kanada. Kalau di Amerika kan juga Kanada. Kalau Eropa tuh Jerman, terus Inggris, Italia, beberapa Denmark kayak gitu. Terus ada ke Rusia. Rusia walaupun negara konflik saya masih ngirim. Soalnya udah ada masuk listnya. Jenis apa yang dipinta di Rusia Bang? Rusia kebanyakan SPSP-an. SPSP-an? Kalimantan, SP kita itu punya nilai jual Bang. Yang di kita nggak, yang dianggap nggak seberapa tanaman yang tumbuh di rumput. Oh ini nggak seberapa, ternyata di luar tuh punya nilai jual. Karena kan kita negara tropis nih. Iya. Keanekaragamannya tuh tinggi ya kan. Di sana kan nggak ada, jadi sana tuh langka. Di kita mah padahal ya kadang-kadang pohonan liar gitu ya. Nah itu juga tuh yang jadi motivasi buat kita. Negara kita ini negara yang subur banget ya, karena letaknya bagus, strategis, ada di Katulistiwa. Jadi pohonan tropis itu kan apa aja bisa tumbuh Kang ya. Ya betul. Nah ini jadi buat kesempatan buat peluang kita. Ya kita harus bersyukur ya tinggal di Indonesia ya. Ya bersyukur banget Bang, pertama dari iklim memang tropis, dan apapun ketika kita benar bersyukur dan kita tahu peluangnya di mana, itu bakal ngasih buat kita sih. Itu negara subur, apa-apa mudah tumbuh, jangan dijadiin males. Iya betul. Justru itu ya kesempatan buat kita, itu namanya peluang. Kita bergeser lagi ke tempat yang lain ya. Kang Topik, ini udah siap packing untuk dikirim ya? Ya. Ke luar negeri nih? Ini kemana aja nih? Yang ini pesanan? Stera sama Singonium itu sama beberapa, ada Singonium lagi belum saya sini, itu ke Toronto, Kanada. Kanada. Ini jenis apa nih Kang? Ini jenis spesies, kita panggil itu Trapesia. Trapesia. Apalagi itu Kalimantan apa Sulawesi,
Rafflesia ini Kalimantan nih, ini buat ke Cina nih. Ini ke Cina. Kadaka tuh. Kadaka. Cina, sama sekalian. Ini kadaka tuh berapa pohon liar ya? Ya, ada yang itu tuh. Ini ke Korea ada. Itu Akang tuh rata-rata orang yang beli dari luar itu udah pelanggan tetap atau gimana sih? Pelanggan tetap, alhamdulillah. Jadi saya sih punya keyakinan ketika orang belanja ke saya sekali, mereka bakal datang lagi. Karena kenapa? Kita selalu kasih excellent service sih, Bang. Kita kasih yang terbaik supaya mereka puas, dan kitanya juga, kita sebagai penjual tuh benar-benar ngasih yang terbaik aja kayak gitu. Itu pembelian dari luar negeri pernah sampai datang ke sini langsung? Kemarin terakhir tuh orang Korea, nah yang order yang ini nih, yang ini nih, ini sorry. Korea ini order ini ada di situ di raknya ada juga. Barang mereka itu udah 7 tahun berjalan dari tahun 2018. Ya, udah jadi pelanggan tetap ya? Ya, nyampe sekarang alhamdulillah. Nah ini Kang, bisnis kayak gini pernah nggak ngalamin titik jenuh? Sebenarnya ada jenuhnya, pasti ada, namanya satu kegiatan tuh pasti ada jenuh. Cuman kita disemangatin lagi, lihat anak-anak yang kerja, lihat anak-anak saya juga, dan kita pernah bersyukur sih hidupnya. Itu keren Dan banget apa ya. Dan saya pribadi itu bukan yang money oriented banget gitu, Bang. Yang penting kita udah kecukupin ke rumah, udah cukup ke karyawan, sisanya bonus dari Allah lah. Ya. Apapun kita, minimal kita tuh apa ya, menurut saya tuh manfaat buat orang lain, minimal Gitu. buat keluarga sama orang-orang sekeliling kita. Itu dia, karena manusia yang paling mulia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lain, kayak begitu kan. Ini contohnya Kang Topik ya. Kang, ini sebelum kita tutup konten ini Kang, prosesnya awal itu pertama kali dapat pesanan dari luar negeri itu bingung nggak? Bingung Bang. Dulu tuh kita 2018 tuh kebetulan itu emang fase terendah saya. Saya kerja berhenti, ya kan, buka usaha pas tahun politik hancur. Masuk ke sini nggak sengaja posting, emang dari bapak kan main tanaman juga kan. Kita posting ternyata ada yang nanya, bisa kirim ke Korea nggak nih yang orang ini nih, ya kan. Bisa. Nah kebetulan ada orang tua angkat yang ngasih jalannya. Kamu mau ekspor? Ya aku kenalin lah sama temen. Kebetulan temannya tuh emang pemain ekspor. 2018 belajar, 1 bulan kesana tuh langsung bisa ekspor sih 2018 akhir. Itu ya. Akang pernah ngalamin titik paling rendah hidup itu gimana Kang? Wah pokoknya mah pas dulu sebelum ke tanaman sih ya. Jadi piutang macet. Yang utang ke kita kan piutang nih, macet nih ke kita. Tapi kita punya angsuran kecil pada waktu itu, kecil lah. Tapi kan harus dibayar tiap bulan. Sementara saya udah pernah kerja. Cuman di situ sih tanggung jawab kita sebagai laki itu benar-benar dikojlok banget lah kayaknya. Benar-benar kayaknya pas denger hadiran saya masih ingat tuh ada yang ngedoa segala macam, nyampe nangis banget. Kita kan dulu tuh mau cerita sama istri usaha rusak gimana, telan aja sendiri. Cuman alhamdulillah kesini tuh 2019 istri udah mulai digabungin, karena saya yakin usaha ketika suami sama istri bersinergi itu tuh bahkan sabar banget sih. Gitu. Dari awalnya di atap rumah sekarang udah punya lahan 3000 meter Kang ya. Alhamdulillah. Itu murni jerih payah dari hasil pertanian seperti ini. Nih Kang Topik salah satu jadi inspirator buat lu yang berniat untuk menggeluti bidang pertanian khususnya tanaman hias, bisa dijadikan contoh dari keterpurukan bangkit semangat dengan keluarga bekerja sama akhirnya bisa seperti ini. Ya tetap semangat ya jadi petani milenial, no baper, no minder, jadilah miliarder. Ya, betul. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Terima kasih Kang Topik ya. Ya, sama-sama Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.